Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lina Dwi Aryani selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Kaliangkrik. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu program yang ada di KUA Revitalisasi Kecamatan Kaliangkrik, yaitu program pemberdayaan ekonomi umat. Dan pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber yang sudah terbintek di Jakarta dan sekaligus sebagai Ketua FKPAI Kabupaten Magelang. Beliau adalah Bapak Kiai Muhammad Adha, Sarjana Agama. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mbak Rina. Assalamualaikum para pemirsa. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Begini Bapak, pada kesempatan kali ini dengar-dengar di KUA Kaliangkrik itu ada program yang namanya program pemberdayaan ekonomi umat. Nah, program pemberdayaan ekonomi umat itu apa? Dan yang memberikan bantuan itu siapa? Begitu Bapak, monggo. Baik Mbak Lina, bahwa betul bahwa di KUA Revitalisasi Kecamatan Kaliangkrik ini ada bantuan ekonomi umat. Dan bantuan ini berasal dari pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang tahun 2002, yang tujuannya adalah untuk peningkatan ekonomi keluarga, begitu. Oke. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Betul. Kemudian untuk calon penerimanya, Bapak, untuk calon penerima bantuannya itu apakah ada kriteria-kriteria khusus atau siapa saja boleh mendaftar? Begitu Bapak, monggo. Baik. Tentunya kita ada kriteria khusus sesuai dengan juknisnya. Yang pertama bahwa mereka kena dampak COVID. Kita tahu bahwa kemarin kurang lebih 2 tahun Indonesia mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, ya, termasuk pelaku-pelaku usaha. Nah, maka ini untuk menyambut itu dari pemerintah ada program pemberdayaan ekonomi umat diberikan kepada mereka. Tetapi di samping berdampak dengan adanya COVID, tentunya ada syarat-syarat tertentu agar supaya mereka mendapatkan bantuan. Di antaranya bahwa mereka tidak lebih usianya dari 35, baik suami ataupun istri. Oke, berarti keduanya umurnya 35 tahun. Betul. Dan ini memang persyaratannya harus sudah berkeluarga. Oke. Atau mereka belum keluarga akan tapi sudah mendaftar di kantor perusahaan agama bahwa mereka mau menikah. Kemudian syarat berikutnya diantaranya bahwa mereka ini berijazah baik suami atau istri minimal SMP. Nah, kemudian mereka tentunya mempunyai usaha yang usaha ini akan berkembang, tetapi mereka tidak punya modal. Nah, ini bantuan yang masing-masing kurang lebih 10 juta yang diberikan ini sebagai stimulan untuk mendorong pada mereka, untuk memberikan modal pada mereka agar supaya usahanya bisa berkembang sehingga mereka dalam kehidupan berkeluarganya dalam taraf ekonominya akan bisa meningkat, begitu Mbak Lina. Oke. Kemudian Bapak, karena tadi kan kriterianya sangat banyak sekali ya Bapak. Betul. Nah, bagaimana dari pihak panitia atau dari KUA itu dalam menjaring calon penerima bantuan Bapak? Oh, baik. Ada tahapan-tahapannya atau seperti apa? Monggo. Tentunya ada. Jadi setelah kami pulang dari Jakarta terbintek kurang lebih tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian kami berembuk tim. Pada saat itu kami bersama Kepala KUA Bapak Haji Samsul Jelani, bersama juga Ibu Paib, Ibu Hajah Ahsan Mawadah SAG. Nah, kita berembuk yang intinya kita akan mengadakan sosialisasi kepada mereka, tentunya di masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik. Karena untuk penerima ini syaratnya diantaranya harus berdomisili di Kaliangkrik dan tidak pindah. Nah, kita mengadakan sosialisasi di 20 desa di Kecamatan Kaliangkrik. Kita suan untuk mensosialisasi, kalau nggak salah itu pada tanggal 19 April pada saat itu. Nah, sejak kita sosialisasi kita sudah buka sampai tanggal 25. Nah, tanggal 26-nya sampai tanggal 28 kita mengadakan asesmen. Pada saat itu kita masih ingat yang daftar kurang lebih ada 18. Dari 20 desa yang disosialisasi hanya ada 18 pendaftar. Betul.
Kemudian dari 18 itu kita asesmen. nggih. Harapan kita kan kita hanya akan mengambil 10 saja. dan masing-masing kan mendapatkan 10 juta begitu. Oke. Ternyata dari 18 yang kita asesmen itu hanya kita mendapatkan 4. Hanya mendapatkan 4. Berarti Betul. masih kurang 6 lagi ya, Pak? Betul. Oke. Karena memang persyaratannya sangat sulit sekali. Nah, dari 4 kemudian kita membuka untuk gelombang kedua. Kita sosialisasi lagi, kita akhirnya ada sampai 23 yang mendaftar, dan alhamdulillah setelah mereka kita asesmen meliputi dari kewirausahaannya, dari segi agamanya, dari segi kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI, ini alhamdulillah kita dapatkan 10. Dan 10 ini sebetulnya kita juga belum merasa puas, tapi kita sudah maksimal karena memang terbentur waktu juga ya, Pak? Terbentur waktu, terbentur persyaratan. Kalau mungkin usianya di atas 35 itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi untuk seorang pelaku usaha di bawah 35 itu sangat jarang. Sangat jarang. Dan alhamdulillah setelah kita asesmen dari segi usahanya, misalnya dia mulai tahun berapa, karena minimal 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan tahun berapa, kemudian modal awal berapa, kemudian tiap bulan atau tiap hari pemasukannya berapa, sekarang aset yang dimiliki berapa. Kita akan lihat dari situ ada perkembangan atau tidak. Terus kemudian ketika dikasih stimulan 10 juta, itu mau digunakan untuk apa? Untuk apa? Nah, ketika mereka sudah punya gambaran yang tepat dan konkret usahanya, dan dianggap menurut kita itu akan berkembang, itu yang kita loloskan seperti itu. Tapi ada pertimbangannya lain dari segi agama misalnya. Dari segi agama ini juga akan mempertimbangkan bagaimana kalau nanti dari segi usahanya nilainya sama. Nah, maka dari segi agama mungkin akan kita wawancarai, di antara misalnya kita beri pertanyaan, sering sholat subuh atau tidak, sering sholat jamaah atau tidak, atau subuh atau tidak jamaah. Ini akan menentukan. Karena kalau mereka mungkin jawabnya tidak sholat subuh, atau mungkin jawabannya subuh tapi jangan jamaah, ini tentu akan dikalahkan oleh mereka yang sering jamaah. Karena ini menunjukkan bahwa mereka disiplin dan ada kemauan untuk maju. Jadi ketika dari segi asesmen usahanya kok sama nilainya, nah mungkin dari segi agamanya akan berbeda. Nah, yang ketiga adalah kesetiaan mereka terhadap NKRI. Nah, ini yang paling pokok. Jangan sampai kita akan memberikan bantuan pada mereka yang memberi kita adalah dari pemerintahan, justru mereka akan merongrong tradisi pemerintahan. Begitu Mbak Dina. Oh ya, terima kasih. Berarti untuk proses tahapan-tahapan dalam menjaring 10 penerima bantuan ini memang benar-benar dilakukan dan tidak pilih kasih seperti itu ya Bapak, karena sudah berdasarkan pertimbangan dan lain sebagainya. Betul, jadi kita sudah mengadakan asesmen secara transparan, kita sosialisasi juga secara transparan, dan alhamdulillah kita mendapatkan 10 itu juga sudah kita sosialisasikan di Facebook juga, di masyarakat, di masing-masing kepala desa kita kasih tembusan, dan alhamdulillah mereka sudah menerimanya sejak tertanggal kurang lebih tanggal 24 Juli kemarin. Mereka sudah menerima. Berarti bantuan 10 juta itu sudah cair ya Bapak? Sudah cair. Terima kasih. Sudah dibelanjakan, dan ini kemarin kurang lebih di awal-awal bulan Agustus sampai September ini diberi waktu mereka untuk belanja dan meng-SPJ-kan, dan alhamdulillah SPJ sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak untuk sama-sama, informasi berkaitan dengan bantuan pemberdayaan ekonomi umat. Dan alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menghadirkan perwakilan dari salah satu penerima bantuan pemberdayaan ekonomi umat. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Bertemu kembali di acara yang akan datang. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.